Wali Songo adalah manusia pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dengan kelembutannya dan dengan kebijakannya dan dengan kecerdasannya Islam tersebar ke penjuru dunia, tidak menggunakan peperangan, tiba-tiba yang jadi menantu raja. Maka kalau ada yang mengatakan ada yang nggak sesuai dengan syariat, suruh tunjukkan dulu dong yang mana. Kalau masalah seni itu sebetulnya masalah seni yang dihadirkan, kita harus kembali pada hukum seni dong. Ada masa-masa transisi, masa untuk merubah. Ada prestasi besar kok beliau-beliau di dalam urusan pewayangan itu. Ada masanya pewayangan boleh digunakan pada waktu itu karena tujuannya adalah untuk dakwah. Karena orang pada senang dengan wayang waktu itu. Cuman ada yang perlu kita fahami, mereka para wali yang mencetuskan pewayangan itu karena wayang itu sudah ada sebetulnya. Beliau bukan menghadirkan wayang, akan tapi wayang itu yang dirubah. Jadi wayang itu dirubah. Jadi kita husnudzon dulu bahwasanya wali itu akan berbuat dengan ilmu, dengan kearifan, kebijakan dan seterusnya. Hanya apakah yang dilakukan wali saat itu bisa diterapkan saat ini? Ini permasalahan lain. Jadi wayang itu adalah sudah ada karena pada zaman itu adalah masalah Hindu Buddha. Kepercayaan kepada dewa-dewi itu menjadi kepercayaan sudah di masyarakat mayoritas Indonesia saat itu. Dengan peninggalan-peninggalan Borobudur, Prambanan, sebagainya. Itu kan ada hubungannya dengan dewa-dewi, sesembahan-sesembahan. Jadi kisah tentang Baratayuda, Ramayana, semuanya itu memang kisah dalam Hindu Buddha ada, kisah-kisah dalam agama-agama yang sebelum datangnya Islam itu ada, dan itu sudah mengakar sekali, dan orang awam diajak dialog tidak semuanya faham dan tidak semuanya bisa. Akan tapi di saat mereka dibawa kepada satu cara yang lembut halus, kemudian mereka meyakini cara yang baru, secara otomatis keimanannya nanti yang terbangun. Contoh saja ini, bahwasanya di dalam dunia pewayangan itu ada namanya dewa, dan kita tidak boleh percaya adanya dewa, syirik. Tapi bagaimana dalam dunia pewayangan kok dewa masih diadakan? Tapi dewa yang dalam pewayangan Islam yang disebutkan itu bukan dewa-dewa yang diyakini oleh agama-agama itu. Kenapa? Disisipkan oleh Wali Songo dengan seorang tokoh atau beberapa tokoh yang mungkin Anda pernah dengar istilah Punokawan, Semar, Nologareng, Petruk dan Bagong, kan begitu. Lah Semar itu dianggap sebagai dari bangsa manusia, tanpa disadari mereka itu ternyata itu dewa itu kalau ribut tanyanya kepada manusia. Sebetulnya ini dihilangkan supaya tidak mengagungkan yang mana dewa-dewi. Dewa ini kalau sudah ribut itu Narada sama Betara Guru, kalau sudah ribut semuanya nanti turunnya kepada manusia. Ini sebenarnya kan direndahkan tanpa sadar, sehingga nggak ada lagi dewa. Kenapa? Kalahnya sama manusia. Ketemu seorang Semar yang bijak, beres. Itu langkah awal untuk menghilangkan bahwasanya dewa itu nggak bisa dituhankan. Ini sebuah contoh saja, kan, tapi ini adalah marhalah, satu fase, satu masa dakwah zaman itu. Dan memang Allah itu akan mengirim ulama setiap zaman, seperti Nabi Allah kirim setiap zaman sesuai dengan zamannya. Waktu itu dunia pewayangan jago. Bagaimana syair-syair mereka, Sunan Bonang dengan syair-syairnya yang Masya Allah sesuai dengan zamannya. Hanya apakah hari ini Buya Yahya harus main wayang, itu kan babnya beda, ini cerita beda. Cuman gini loh cara membangun husnudon semacam itu. Biarpun setelah itu dunia pewayangan masih terus berkembang, akan tapi lihat ini sebagai sarana saja bagi mereka untuk memindahkan, sehingga tidak semua ulama bisa ndalang kok. Tapi yang perlu ya difahami bahasanya itu meruntuhkan tentang keyakinan tentang dewa-dewi. Baik, ini sebuah contoh saja. Maksudnya banyak hal yang dihadirkan para ulama-ulama dalam berdakwah itu adalah indah dan penuh kebijakan. Mereka orang-orang besar, arifin billah, berkat ketulusan mereka lihat dakwah tersebar. Anda punya kakak itu adalah beriman karena mereka para Wali Songo, organisasi ulama yang indah. Jadi gini, kalau memang ada orang mendustakan, kalau memang ada kesalahan satu dua dalam cara, memang mereka bukan nabi, ada ijtihad yang salah. Di zaman para sahabat sendiri kan ada ijtihad, sampai terjadi konflik Sayyidina Imam Ali dengan Muawiyah, dan ada konflik, ada ijtihad di sana kok. Kalau dianggap ada ijtihad yang salah, mereka berusaha, tapi tidak harus kita nafikan lalu kita rendahkan. Kita ini kadang-kadang tidak bisa menghargai perjuangan orang dahulu, bahkan menafikan nggak ada, bahkan mukul rata seolah jadi syirik semuanya. Bagaimana kata yang mengislamkan mereka orang yang semula menyembah berhala itu siapa? Dengan cara yang indah, raja-raja ditundukkan, nggak pakai teriak, dengan kelembutan perilaku, bahkan melihat mereka saja mereka sudah tunduk sebelum mendengar omongannya. Itulah husnudzon kita kepada Wali Songo, dan Wali Songo adalah benar adanya. Kalau di Cirebon ada Sunan Gunung Jati, Syekh Syarif Hidayatullah, yang nasabnya mereka adalah rata-rata adalah sambung kepada baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada orang yang berusaha menafikan, dia tuh bingung kalau menafikan. Terus tanyakan, kalau ada menafikan, nggak ada Wali Songo itu bohong semuanya. Baik, terus yang masukkan Islam ke Indonesia itu selain kalau bukan Wali Songo siapa? Bapakmu juga bukan, mbahmu juga bukan, jin. Ayo cari sejarah yang baru.
buat ngarang sejarah baru nanti bilang Wali Songo sudah ada pembukti peninggalan-peninggalannya. Sunan Kudus meninggalkan apa? Masjid dengan menara Kudusnya. Wali Songo dengan masjid Demaknya dan sebagainya. Ini meninggalkan apa? Bukan meninggalkan berhala, bukan, wahai ahli iman. Tolonglah ini. Adapun masalah cara dakwah zaman itu apakah perlu diterapkan zaman ini adalah masalah lain pembahasannya. Ada sebagian tempat masih perlu digunakan karena masih erat dengan tradisi, maka diterapkan juga tradisi untuk dirubah perlahan. Tapi kalau di masjid begini nggak usah pakai wayang, sudah beres, kan begitu. Masa harus pakai wayangan di sini? Gini loh, kita bisa menghargai dah prestasi beliau-beliau yang menjadikan Islam mbah-mbah kita kok. Kalau enggak tuh barangkali Anda mu'alaf hari ini baru, kalau bukan mereka. Masya Allah ya, tolonglah hargai mereka. Jangan biasa dengan ikut orang-orang yang kerjaannya mencaci maki, ngislamkan orang enggak, kerjaannya malah mengkafirkan orang, itu kan repot ya. Dan termasuk yang kami ceritakan ini pun juga dari pemahaman kami, yang tentunya sangat mungkin pemahaman saya salah, tapi pemahaman yang kami hadirkan ini berangkat daripada husnudzon deh, jangan gampang caci maki olok-olok Anda. Semoga Allah mengampuni semuanya.